Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS yang telah saya buat. Di sini ada 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Pertanyaan pertama adalah kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Nah, menurut saya, bahasa memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai media berpikir, dan yang kedua adalah sebagai media komunikasi. Dengan itu, proses berpikir manusia tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang dikuasainya, karena manusia berpikir melalui simbol-simbol bahasa. Begitupun juga gagasan dan pemikiran manusia perlu untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Maka dari itu, dalam hal ini bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi peradaban manusia. Bahasa memiliki peran yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan, karena bahasa mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan pikiran. Bahasa merupakan media berpikir. Ketika kita berpikir sesuatu, pasti kita akan mengungkapkannya ke dalam suatu bahasa. Melalui kegiatan berpikir juga, manusia memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, peradaban manusia dan bahasa itu, perkembangan bahasa sangatlah berkaitan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Jadi banyak mahasiswa yang berusaha belajar bahasa Inggris. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap keberadaan bahasa Indonesia, yang mungkin saja hampir tersingkirkan atau tergantikan dengan adanya bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, sangat mungkin jika bahasa Indonesia sudah jarang digunakan lagi dan digantikan oleh bahasa asing. Penelitian ini dilakukan dari Mei sampai Oktober tahun 2017. Adapun populasinya adalah seluruh mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Cirebon, baik bidang umum, agama, maritim, maupun kesehatan. Sampel penelitian adalah masing-masing satu kelas dari 38 perguruan tinggi yang ada di wilayah Cirebon. Nah, hasil penelitian ini, mahasiswa memiliki sikap bahasa yang baik. Hal ini juga dibuktikan dengan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia yang sudah baik juga. Demikian juga pada aspek afektif. Meskipun mempelajari bahasa asing, mahasiswa juga harus tetap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, walaupun bahasa Inggris itu memang penting, apalagi dengan adanya globalisasi, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kita juga harus bangga dan menggunakan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengimbangi antara bahasa Indonesia atau bahasa nasional dengan bahasa internasional, atau kalau bisa kita juga mengimbangi dengan bahasa lokal daerah masing-masing. Itu akan lebih baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Anda telah mempelajari tentang keterampilan berbahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seseorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Tentunya
eh, kemampuan menulis dan kepandaian membaca itu sangatlah penting, sangatlah harus berkaitan, sangatlah harus relate. Jadi ketika orang itu bisa menulis, pasti orang tersebut bisa membaca. Begitupun sebaliknya. Jika seseorang tidak bisa membaca, pasti orang tersebut tidak akan bisa menulis. Kemampuan menulis ini dengan kemampuan membaca memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini terjadi karena secara tidak sadar seseorang telah memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, bahkan ilmu dari hasil bacaannya. Menurut Tohar 2008, banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai keterampilan menulis dan membaca ini. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa. Dengan kegiatan memahami isi bacaan dan mengubahnya ke dalam bentuk lambang apa yang dibacanya. Membaca ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan pengetahuan penulis sehingga pembaca dapat menilai hasil dari apa yang dibacanya. Sedangkan menulis adalah kegiatan intelektual yang menurunkan atau memindahkan ide-ide atau gagasan-gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Dalam kegiatan menulis juga, seseorang penulis memiliki tujuan tersendiri untuk menuangkan ide atau gagasannya. Membaca dan menulis ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat? Karena seseorang yang mampu membaca dengan baik dan benar, dalam kata lain dapat memahami isi bacaan dan mengetahui makna bacaan, maka ia akan mampu juga menuangkan gagasan atau ide tersebut ke dalam bentuk tulisan, seperti yang saya katakan tadi. Dengan demikian, setelah kita memahami isi bacaan, mendapatkan ilmu, lalu menuliskannya kembali ke dalam tulisan, dengan itu pembaca dapat mengetahui atau bisa membaca lagi, bisa memahami lagi apa yang kita ketahui. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kaidah tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Jelaskan menggunakan argumen yang sistematis. Pemilihan kata yang kurang tepat, kata Ratiriana, dapat menimbulkan makna yang berbeda. Dan selanjutnya pesan tidak akan bisa disampaikan atau tidak akan bisa tersampaikan. Dalam makalah yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Notasi Ilmiah tersebut juga disampaikan. Ketetapan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar. Seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan penulis atau pembicara. Pilihan kata atau diksi dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang tepat dan cocok dipakai untuk mengungkapkan gagasan. Pembicara lain yaitu Profesor Dr. Rustono, Magister Humaniora menyampaikan, materi tentang penulisan karya ilmiah atau skripsi dalam spesifiknya. Guru besar FBS UNES ini menguraikan secara detail bagaimana seorang mahasiswa ketika harus menulis skripsi. Anda harus menentukan topik, dan topik yang baik adalah topik yang aktual, menarik, dan mengandung sumbangan keilmuan yang dikuasai dengan baik. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan syarat dan implikasi. Yang pertama, saya akan memberikan contoh kalimat majemuk bertingkat yang berhubungan dengan syarat, yaitu aku akan belajar jika ibu memberiku uang.
Lalu Mika akan berangkat sekolah seandainya hujan tidak turun. Ibu akan memberiku uang jikalau aku mau makan. Nah, ketiga kalimat ini adalah kalimat majemuk yang berhubungan dengan syarat. Atau dengan kata lain, seseorang itu akan melakukan sesuatu setelah dia memberikan syarat terlebih dahulu. Seperti aku akan belajar. Jadi si aku ini akan belajar, tetapi jika ibunya memberikan uang, maka jika ibunya tidak memberikan uang, maka aku ini tidak akan belajar. Seperti itu. Ada hubungan syaratnya. Lalu selanjutnya kalimat majemuk hubungan perbandingan. Contohnya adalah Budi terjatuh di atas pohon sehingga ia mengalami patah kaki. Nah, kata sehingga ini adalah kata yang menunjukkan perbandingan. Ini adalah implikasi ya, atau akibatnya. Ini adalah kalimat majemuk yang berhubungan dengan implikasi atau akibat. Nah, sehingga itu bisa adalah kata hubung yang menunjukkan akibat atau implikasi. Lalu contoh selanjutnya adalah Dona tidak belajar semalam. Akibatnya, ia tidak bisa mengerjakan ujian hari ini. Nah, kalimat ini sudah jelas ya. Karena Dona tidak belajar, maka dia tidak bisa mengerjakan ujian. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Lalu yang terakhir adalah kalimat yang berhubungan dengan perbandingan. Contohnya adalah dia uring-uringan ke sana kemari seperti cacing kepanasan. Rina rajin belajar sebagaimana kakaknya dulu juga rajin belajar. Nah, kata sebagaimana ini dia menunjukkan perbandingan. Perbandingan antara Rina yang rajin belajar dengan kakaknya yang dulu rajin belajar. Selanjutnya adalah aku lebih suka di rumah daripada aku bermain dengan teman. Nah, daripada ini juga menunjukkan perbandingan. Si aku ini dia lebih suka di rumah daripada bermain dengan teman-teman. Jadi dibanding dengan bermain teman-teman, lebih baik atau lebih suka untuk diam di rumah. Begitu. Mungkin cukup itu saja yang jawaban UTS saya. Mungkin masih banyak kekurangan dan belum cukup maksimal. Dan itu akan terus saya perbaiki lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.